Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita bertemu kembali di pelajaran Kemuhammadiyahan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mulai masuk ke dalam bab pertama yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam. Nah, jika terdapat hal-hal yang penting, kalian bisa catat ya di buku tulis Kemuhammadiyahan ya. Yuk kita belajar, selamat belajar. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gambar yang pertama kita lihat adalah gambar Poliklinik Muhammadiyah. Mengapa gambar yang diberikan adalah gambar Poliklinik Muhammadiyah? Apa hubungannya Poliklinik Muhammadiyah dengan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Nah, Poliklinik Muhammadiyah dijadikan fakta dan bukti bahwa sesungguhnya Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam. Sebab pada saat itu masyarakat banyak yang percaya bahwa kekuatan goib dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat, sehingga masyarakat cenderung memilih datang kepada para dukun sebagai jalan untuk menyembuhkan penyakit. Melihat fenomena ini, Muhammadiyah kemudian membangun poliklinik atau rumah sakit Muhammadiyah, serta mensosialisasikan bahwa jika sakit, ya kita harus datang ke dokter atau ke rumah sakit, bukan malah mendatangi dukun. Justru dengan mendatangi dukun, kita malah dapat menyebabkan perbuatan syirik. Nah, ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Muhammadiyah di awal berdirinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4, Muhammadiyah gerakannya berasas Islam. Maka di sini pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berarti segala sesuatu yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan lain sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Intinya, gerakan Muhammadiyah ini hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam yang real, konkret, dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai agama rahmatan lil alamin. Next, nah di sini kita selanjutnya akan bahas mengenai ciri-ciri gerakan Islam. Ciri-ciri gerakan Islam itu ada 3. Yang pertama, memurnikan ajaran Islam. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan coba bahas memurnikan ajaran Islam. Di sini ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama ini sesajen, gambar yang kedua ada orang yang sedang menyembah pepohonan, kemudian di sini banyak sajennya, dan gambar yang ketiga adalah santet. Nah, 3 hal ini sering kita saksikan di lingkungan sekitar kita ya, tapi mudah-mudahan sudah tidak ada di lingkungan kita yang seperti ini. Ketika awal Muhammadiyah berdiri, ini menjadi tantangan bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para anggota Muhammadiyah, karena ketika itu masyarakat masih banyak sekali yang mencampur baurkan antara agama dengan budaya. Banyak sekali yang masih percaya dengan santet atau ilmu perdukunan. Kemudian jika menginginkan sesuatu atau ingin sukses, maka melakukan doa di depan pohon dan mengkeramatkan pohon, kemudian melarung sesajen pada hari-hari tertentu. Nah, ini adalah tantangan Muhammadiyah ketika itu. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan bahwa Muhammadiyah ini adalah sebagai gerakan Islam, maka mau tidak mau, hal yang pertama yang harus beliau lakukan adalah memurnikan ajaran Islam. Artinya hal-hal seperti ini harus dimusnahkan atau dihilangkan. Nah, tentu saja tidak serta-merta hal yang mudah ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan harus melakukannya perlahan-lahan tapi pasti. Beliau mencontohkan hal yang baik. Jadi beliau mencontohkan bahwa jika ingin berziarah, ya cukup berziarah, cara berziarah yang benar, kemudian ketika adab-adab berziarah itu seperti apa. Nah, beliau mencontohkan terlebih dahulu, sehingga banyak orang yang penasaran, bertanya, dan kemudian meninggalkan cara berziarah yang lama.
Kemudian beliau juga mencontohkan bahwa tidak ada manfaatnya mengkeramatkan sebuah benda atau pohon. Nah, ini salah satu hal yang paling penting yang beliau ajarkan kepada kita semua sampai sekarang, memurnikan ajaran Islam itu sampai sekarang ya, karena masih banyak sekali masyarakat di sekeliling kita yang masih mencampur baurkan antara agama, budaya, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca atau iqra. Membaca merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Nah, kita sebagai pelajar tidak boleh malas untuk membaca. Makanya membaca itu adalah jendela ilmu. Jadi rajin-rajinlah membaca. Kemudian hasil dari mendalami ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa antara ilmu pengetahuan dan agama ini merupakan hal yang sejalan, yang jalannya itu bisa barengan, bukan sesuatu hal yang bertentangan. Maka kemudian beliau mendalami ilmu pengetahuan, hasilnya adalah beliau mendirikan sekolah atau madrasah Muhammadiyah ketika itu, kemudian mendirikan pondok pesantren modern. Nah, sampai bertahun-tahun kemudian, sampai 1 abad usia Muhammadiyah, maka bisa kita lihat sekarang, sekolah-sekolah Muhammadiyah sangat banyak. Universitasnya juga banyak, dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, itu adalah hasil dari proses mendalami ilmu pengetahuan. Maka kita sebagai generasi selanjutnya tidak boleh menyerah dalam mencari ilmu pengetahuan. Nah ini dia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Banyaknya budaya menyimpang yang dipengaruhi kehidupan barat seperti pergaulan bebas, mabuk-mabukan dan lain sebagainya haruslah diatasi. Jadi budaya barat itu, pergaulan bebas, bukan hanya ada pada zaman sekarang, tapi dari zaman dahulu. Karena dahulu kan kita posisinya masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Jadi banyak sekali para penjajah yang masuk, kemudian mencontohkan hal-hal buruk, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini meracuni para anak muda, generasi remaja. Maka bagaimana cara mengatasinya agar hal-hal buruk ini tidak terus menjalar sampai ke anak cucu. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pengajian, dari yang pengajiannya bentuknya per kelompok sampai kemudian nanti pengajiannya meluas ke berbagai pelosok daerah hingga akhirnya Muhammadiyah berdiri dan seperti sekarang, sudah banyak sekali ranting dan cabang-cabangnya. Dulu beliau melalui pengajian, ceramah, tulisan, dan mengajak masyarakat agar mengamal kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini pengajian berkelompok, contohnya, kemudian ceramah di khutbah-khutbah, kemudian tulisan. Nah, Muhammadiyah juga menerbitkan tulisan dalam bentuk suara Muhammadiyah. Sampai sekarang majalahnya masih ada dan masih terus didistribusikan. Nah, itulah tadi 3 ciri dari gerakan Islam. Yang pertama apa tuh tadi? Ayo ada yang ingat? Nah, yang pertama tadi adalah memurnikan ajaran Islam. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, landasan gerak langkah Muhammadiyah. Tentu saja, karena Muhammadiyah itu berasaskan Islam, maka landasan gerak langkahnya yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, maupun ketetapan. Hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hadis-hadis sahih, yaitu hadis yang periwayatan dan urutan perawinya jelas. Jadi kalau hadis doif itu tidak digunakan karena periwayat dan urutan perawinya tidak jelas.
maka Muhammadiyah menggunakan hadis sahih. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Setelah ini kalian bisa kembali ke Google Classroom dan mengecek bagian classwork atau tugas karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak sekali kekurangan. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.